Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Di kesempatan ini aku akan bahas terkait dengan informasi yang banyak beredar di sosial media, bahwasanya penerimaan ataupun pembukaan dari P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu akan dibuka pada tahun 2022 ini. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu apa saja sih perbedaan antara P3K dan juga PNS, serta apa saja syarat serta tahapan dari penerimaan P3K ini. Langsung saja kita simak videonya dan jangan lupa bantu subscribe channel ini sebelum kalian melanjutkan tonton video ini. ASN atau aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori, yakni PNS dan juga P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memilih syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Nah, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau selanjutnya disingkat dengan P3K atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Adapun tujuan dari perekrutan CPNS dan juga P3K, CPNS adalah merekrut generasi muda yang akan dipersiapkan dan dididik untuk bekerja sesuai dengan jabatannya. Nah, sedangkan P3K adalah merekrut profesional, yaitu mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja yang relevan di bidangnya dan siap langsung bekerja serta menjalankan tugas-tugas pemerintah yang ada. Kemudian dalam penerimaan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ada dua jenis seleksi P3K. Yang pertama adalah seleksi P3K guru dan kedua adalah seleksi P3K non guru atau lebih disebut dengan P3K umum. Nah, untuk dokumen pendaftaran P3K kalian harus menyiapkan pas foto, kemudian kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian kartu keluarga atau KK dan juga ijazah, serta beberapa persyaratan lainnya sesuai dengan instansi yang membuka lamaran pendaftaran pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Nah, selain dari dokumen yang harus kalian siapkan tadi, ada beberapa persyaratan khusus jika kalian ingin mendaftar P3K, baik pendaftaran seleksi P3K guru ataupun pendaftaran seleksi P3K non guru. Nah, yang pertama adalah seleksi P3K guru. Nah, untuk mendaftar menjadi P3K guru ini ada beberapa persyaratan khusus yang harus kalian penuhi selain dari beberapa dokumen tadi. Yang pertama adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta, termasuk guru eks tenaga honorer kategori K2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS ataupun P3K di tahun sebelumnya. Kemudian, terdaftar di data Dapodik atau data pokok pendidikan. Yang ketiga adalah kalian yang lulusan dari pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi ada ketiga kategori guru yang bisa melamar untuk P3K guru ini. Jika kalian tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut, maka kalian bisa mendaftar P3K non guru. Yang kedua adalah seleksi P3K non guru. Nah, untuk kalian yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendaftaran P3K guru, maka kalian bisa mengikuti P3K non guru ini. Untuk persyaratannya selain dari beberapa dokumen di awal tadi seperti KTP, KK, dan kartu keluarga, syarat pertama adalah kalian harus memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan formasi P3K yang dilamar. Nah, ada beberapa ataupun persyaratan tambahan dari kalian yang ingin melamar P3K non guru ini. Selain dari ijazah, KTP, KK, dan juga pas foto, kalian harus memiliki sertifikat kompetensi bagi beberapa jabatan fungsional tertentu. Nah, dengan ketentuan paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan sesuai dengan formasi P3K yang dilamar. Untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama. Nah, yang kedua adalah paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan juga ahli madya. Nah, terkadang ini yang memberatkan bagi pelamar P3K non guru yang ingin mengikuti seleksi penerimaan P3K ini, karena mereka harus memiliki sertifikat kompetensi dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya untuk tahapan seleksi PPPK ini atau P3K diatur dalam Permen Pan RB nomor 28 dan juga 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, kemudian jabatan fungsional JF guru pada instansi daerah dan juga instansi pusat pada tahun 2021. Nah, dapat kita lihat untuk tahapan seleksi P3K guru dan juga non guru ini tahapannya sama, mulai dari perencanaan, kemudian pengumuman lowongan P3K, kemudian pelamaran dari pelamar ataupun peserta seleksi P3K, kemudian seleksi, selanjutnya pengumuman hasil seleksi, dan ketiga pengangkatan menjadi P3K. Nah, terkait dengan alur sistem seleksi P3K ini dapat kita lihat pada gambar ini. Kalian diawali dengan pembuatan akun, kemudian kalian nanti
pendaftaran dengan melengkapi data, unggah dokumen, memilih formasi, kemudian pengecekan mandiri data dan dokumen pada laman SSCSN bkn.go.id. Kemudian data ataupun dokumen yang sudah kalian laksanakan pada tahapan pendaftaran nanti akan diverifikasi oleh tim verifikator. Nah, jika tidak lolos verifikasi, kalian bisa mengajukan masa sanggah. Nah, jika kalian lulus masa sanggah, nanti kalian langsung akan mengikuti ujian seleksi. Nah, tentunya untuk ujian seleksi ini jika kalian lolos, kalian nanti langsung akan bisa diangkat menjadi P3K dengan pengusulan penetapan NI P3K. Tapi jika kalian tidak lolos pada pengumuman akhir, kalian bisa mengajukan sanggah kembali. Nah, akan dilihat apakah kalian memenuhi kriteria dan persyaratan untuk lulus P3K ini atau tidak. Nah, tapi ada hal berbeda jika kalian melamar pada tahapan P3K guru ini. Berbeda dengan P3K non guru, seleksinya yakni hanya sekali. Tetapi untuk seleksi P3K non guru ini terdapat 3 kali seleksi. Yang pertama adalah seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3. Nah, bagi kalian yang tidak lolos pada seleksi kompetensi 1, P3K guru, kalian bisa mengikuti kembali untuk seleksi kompetensi 2. Nah, jika kalian masih tidak lolos pada seleksi kompetensi 2 ini, kalian masih bisa mengikuti seleksi kompetensi yang ketiga untuk penerimaan P3K guru ini. Nah, dapat kita lihat langsung dari bagan ini terkait dengan alur tahapan seleksi P3K guru ini. Nah, untuk tahapan seleksi P3K guru ini diikuti oleh honorer K2, kemudian guru honorer di sekolah negeri dan juga sekolah swasta, dan juga untuk lulusan PPG. Nah, kalian mendaftar dan juga verifikasi berkas oleh Kemendikbud nantinya. Kemudian peserta bisa mengikuti tes pertama. Nah, untuk tes pertama ini adalah pelamar bagi kategori K2 dan juga guru honorer di sekolah negeri. Nah, jika tidak lolos, maka untuk guru honorer di sekolah negeri dan juga honorer K2 ini bisa mengikuti pada tahapan tes kedua dan juga tes ketiga. Nah, jika kalian tidak lolos di tes kedua, kemudian kalian masih bisa mengikuti tes ketiga. Nah, jika kalian tidak lolos juga di tes ketiga, nanti ada pengisian formasi kosong. Itu dilaksanakan setelah tes ketiga dengan ketentuan pengisian formasi kosong ini dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi masih ada harapan bagi kalian yang melamar di tahapan seleksi P3K guru ini. Jadi ada 3 kali tes. Sedangkan untuk pendaftaran seleksi P3K non guru tidak ada yang namanya tes pertama, tes kedua, dan juga tes ketiga. Hanya 1 kali tes. Jika kalian tidak lolos, maka kalian tidak bisa diangkat menjadi P3K. Nah, selanjutnya kita lihat terkait dengan perbedaan antara tes CPNS dan juga P3K. Nah, untuk tes CPNS ini ada 2 tahapan, yakni SKD dan juga SKB. Dan untuk tes P3K ini ada 2 tahapan juga selain dari tahapan pendaftaran. Untuk pendaftaran sama antara CPNS dan juga P3K melalui laman SSCSN bkn.go.id. Nah, untuk tahapan P3K ini setelah pendaftaran yakni seleksi kompetensi dan juga wawancara. Nah, untuk tes CPNS ini soalnya SKD CAT yang terdiri dari TWK, TIU, dan juga TKP. Sedangkan untuk P3K yakni seleksi kompetensi menggunakan CAT juga. Soalnya terkait dengan kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan juga kompetensi sosial kultural. Dan untuk SKB-nya ini untuk CPNS ada pedagogik, profesional. Artinya ada yang menggunakan CAT, ada juga yang menggunakan beberapa tes lainnya seperti kesemaptaan ataupun pengamatan fisik dan juga kesehatan dan lainnya. Sedangkan untuk wawancara ini masih menggunakan tesnya CAT untuk P3K, soalnya terkait dengan moralitas dan juga integritas. Nah, untuk tes P3K ini diatur dalam Permen PAN-RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, dapat kita lihat pada peraturan tersebut pada pasal 19, yakni untuk tahapan pengadaan P3K ini tesnya terdiri dari 2 tahap, yakni seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Nah, terkait dengan soal ataupun materi dari tes seleksi kompetensi dari P3K ini, kemungkinan nanti akan aku buatkan video khusus agar kalian bisa memahami. Karena kalau aku bahas di video ini mungkin akan terlalu panjang terkait dengan materi-materi apa saja yang nanti diujikan dalam tes P3K ini. Selanjutnya kita lihat apa saja jabatan ataupun jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya bagi P3K non guru atau bagi P3K umum. Dan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, dapat kita lihat di sini daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik dari instansi pemerintah daerah dan juga instansi pemerintah pusat.
Nah, setidaknya ada 147 formasi ataupun jabatan fungsional yang dapat diisi dari kalian yang ingin melamar menjadi P3K baik guru maupun P3K non guru. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih perbedaan antara PNS dan juga P3K. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi bagi kalian yang mungkin masih bingung saat ini apakah ingin melamar menjadi CPNS atau juga P3K. Nah, untuk PNS ini statusnya pegawai tetap, sedangkan untuk P3K statusnya pegawai dengan perjanjian kerja atau istilah lainnya pegawai kontrak dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk minimalnya ini 1 tahun, maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, sesuai dengan kinerja kalian. Nanti dilihat lagi kinerja kalian jika habis masa kontrak apakah bisa diperpanjang atau tidak. Kemudian untuk gaji, tunjangan, cuti dan juga pengembangan kompetensi itu sama saja antara PNS dan juga P3K itu ada. Sedangkan untuk jaminan pensiun untuk PNS ada, sedangkan untuk P3K itu tidak ada. Dan di PNS memiliki pangkat dan jenjang jabatan serta jenjang karir. Sedangkan untuk P3K itu tidak ada status pangkat dan juga pola karir karena mereka merupakan jabatan fungsional bukan jabatan struktural. Untuk PNS ada mutasi atau pemindahan kerja, tetapi P3K tidak ada sistem mutasi atau bisa pindah kerja ke daerah asal kalian. Jika kalian pindah, itu arti secara otomatis kalian berhenti atau tidak lagi menjadi P3K. Dan untuk PNS, untuk usia maksimal mendaftar itu 35 tahun. Sedangkan untuk usia maksimal mendaftar pada P3K ini bisa 1 tahun sebelum pensiun, bisa 59 tahun ataupun 58 tahun sesuai dengan ketentuan dari instansi masing-masing. Nah, jadi itu perbedaan antara PNS dan juga P3K, dan ini bisa menjadi pertimbangan kalian apakah kalian ingin mengikuti atau melamar menjadi CPNS atau juga P3K. Sekarang kita lihat terkait dengan status pemberhentian dari PNS dan juga P3K. Nah, untuk sistem pemberhentian antara PNS dan juga P3K ada perbedaan. Untuk PNS ini pemberhentian diberlakukan pemberhentian dengan hormat karena meninggal dunia, pemberhentian sendiri atau mencapai batas usia pensiun, atau tidak dapat melaksanakan tugas karena tidak cakap jasmani dan rohani, dan juga karena kebijakan pemerintah untuk dilakukan pensiun dini. Nah, tetapi untuk P3K ini status pemberhentian menjadi P3K ini dikarenakan habis masa perjanjian kerja antara 1 sampai 5 tahun. Nah, jika kalian habis masa perjanjian kerja, maka kalian akan dipertimbangkan kembali apakah kalian bisa dilakukan perpanjangan kontrak untuk masa perjanjian kerja dari P3K ini. Nah, tentu dengan melaksanakan tes kembali dan dilihat juga dari kinerja kalian selama kalian menjadi P3K. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku bahas di video ini terkait dengan pengenalan ataupun perbedaan dari PNS dan juga P3K, dan sedikit informasi yang mungkin kalian butuhkan apa saja terkait dengan tahapan ataupun mungkin syarat ataupun mungkin jabatan apa saja yang bisa diisi dari P3K, baik P3K guru ataupun P3K non guru. Nah, jangan lupa aku ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe channel ini, share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin membutuhkan informasi terkait dengan penerimaan PNS dan juga P3K. Nah, kalian juga bisa melihat semua informasi mungkin yang akan aku update selalu setiap hari di IG aku Mili Umri, dan juga pastinya kalian pantau informasi seluruhnya di YouTube aku Mr. Mili. Terima kasih untuk kalian sudah menonton dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.